sehat dan selalu semangat. Nah adik-adik, hari ini kita mau kebaktian sekolah minggu. Seperti biasa, apa yang kita persiapkan ya? Seperti biasa kita persiapkan hati kita, siapkan Alkitab, uang persembahan, catatan kecil atau pena, dan kita harus selalu berpakaian yang rapi. Nah satu lagi, selama ibadah adik-adik harus tetap duduk yang rapi, jangan berkeliaran supaya menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau belajar lagu dulu ya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita latihan lagu dulu ya bersama kakak sekolah minggu yang berjudul Aku Anak Terang. Tuhanku, tak putus aku heran melihat
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ikuti inang ya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sama-sama titah yang kelima. Masih ingat kan titah yang kelima? Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Kita berdoa, lipat tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, tercurah dalam penebus. Kita sama-sama berdiri yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 550, Tanahku Nametmu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai di ayat hafalan. Sebelum kita sama-sama mengucapkan ayat hafalannya, kita lihat dulu video teman-teman kita berikut ini. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu. Amin. Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Amin. Agustus tahun 2020. Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kita mengucapkan ayat hafalan. Sekarang kita sama-sama mengucapkannya bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita sama-sama mengucapkannya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Demikian ayat hafalan kita minggu ini, adik-adik. Nah, adik-adik, sekali lagi ya, sama Inang ya, kita sama-sama. Yohanes 12 ayat 36a. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, kita berdoa, lipat tangannya. Ikuti Inang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Aku Anak Terang. Kita berdiri ya, kita sama-sama buat gerakannya.
Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ina baca ya, bersama-sama baca ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Ina mau menunjukkan satu permainan. Boleh ya, ikuti ya. Nah, Ina punya teman namanya Kak Destiur. Nah, kita panggil dong Kak Destiur. Sini. Nah, ada kawan Ina namanya Kak Destiur. Kak Destiur bisa melihat nggak? Bisa? Bisa lihat adik-adik yang cantik nggak? Bisa. Oke. Nah, ceritanya sekarang Kak Destiur bisa melihat. Tapi Kak Destiur mau nggak kalau matanya ditutup? Sebenarnya tidak mau sih. Mau ya. Boleh. Kami mau menunjukkan loh, kalau ditutup matanya itu boleh lihat apa nggak sih? Boleh ya? Boleh. Boleh, Ina. Ayolah kita tutup matanya. Nah, kita tutup mata Kak Destiur. Jangan ngintip loh. Oke, Ina. Masih nampak? Masih lihat nggak? Tidak lagi, Ina. Oke, nah sekarang adik-adik mata Kak Destiur sudah kita tutup. Nah, kami mau berikan tugas sama Kak Destiur. Ina punya teman 3 orang. Nah, ketiga orang itu membawakan satu kertas, yang satunya ada warnanya yang terang, 2 lagi warnanya gelap. Nah, mana ya kawan-kawan yang 3 lagi ya? Mau dong? Nah, jadi kawan Inang yang 3 membawa tugasnya masing-masing, membawa kertasnya, ya kan? Ada warna terang, ada warna gelap. Nah, jadi tugas Kak Destiur, coba cari warna kertas yang terang, yang tulisannya juga mengajar kita untuk menjadi anak-anak terang. Boleh ya Kak? Oke, Ina. Oke deh, kita mulai. Coba cari yang mana Di bawah? kertasnya. Ada di belakang Kak Destiur loh. Oh, di belakang ya. Ayo cari, cari, ayo cari. Nggak ada. Tidak dapat adik-adik. Ayo cari. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Tidak dapat. Itu Kak Destiur kemana? Kok nggak dapat? Mana ya? Ada yang membantu adik-adik? Ayo Kak Destiur, semangat, Nggak ada orang ya? semangat. Ini mungkin. Hah? Ini mungkin. Itu enggak ya? Mas pasti. Harus pasti loh. Itu enggak? Ayo semangat. Jangan kasih tahu ya adik-adik ya. Semangat. Kak Destiur kemana ya? Kemana ya? Ih, kemana Kak Destiur adik-adik? Tahu nggak kemana adik-adik? Aduh, kasihan ya Kak Destiur, nggak bisa lihatan. Padahal murah nggak kan? Ayo, yang mana? Yang mana? Yang mana? Semangat. Duh, yang mana ya? Yang Ini mana? mungkin. Ayolah, pilih satu mana? Ayo,
mencari warna yang terang. Ini warna yang gelap atau yang terang? Nah, sekarang kita buka ya. Untuk mau pakai destiur ya. 1, 2, 3. Yeay! Salah nggak? Salah nggak kakak? Salah. Nah, ini tulisannya berbohong. Nah, terima kasih kakak-kakak Tamaina. Nah, adik-adik, kalau berbohong itu bagian dari anak terang atau anak gelap? Itu anak dalam kegelapan. Nah, tadi kasihan nggak sih nengok Kak Destiur? Kasihan kan? Itu matamu muter-muter sampai ke sana kan? Kasihan kan? Nah, ternyata kalau ditutup matanya, kita bisa melihat nggak? Enggak kan? Kalau kita menutup mata, kalau kita berada dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat yang terang itu. Tadi yang dapat apa? Berbohong, berarti sebuah kesalahan. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita mau jadi anak-anak terang? Kalau anak-anak terang, yang pertama sekali harus mengakui yang namanya Yesus. Siapa yang percaya dengan Yesus? Ada? Hah? Gak ada? Oh ada. Ada. Inang ini gak lihat kan? Ada. Semua anak-anak Inang melihat dan percaya kalau Yesus itu adalah yang dipercayanya. Nah, yang pertama sekali kita harus percaya akan Yesus. Yang kedua, setelah kita percaya akan Yesus, baru kita bisa melihat yang terang. Pertanyaannya, tadi Aldi, Ina dengar tadi berbisik, kan kami di tempat yang terang loh Ina, nggak di tempat yang gelap loh. Iya benar, kita itu berada di rumah yang terang. Tapi yang dibilang di tempat yang gelap itu apa sih? Bukan rumahnya yang gelap. Kalau dibilang anak-anak kegelapan, berarti perbuatannya jahat. Apa itu? Kalau adik-adik mencontek, itu anak terang atau anak gelap? Anak gelap. Kalau adik-adik tadi berbohong, itu anak-anak dalam kegelapan. Kalau tadi anak-anak melawan orang tua, itu anak-anak dalam kegelapan. Lalu itulah yang disebut sebagai anak-anak kegelapan. Pertanyaannya, kalau anak-anak terang gimana Ina? Tadi dalam firman Tuhan ayat 9 dikatakan harus berada dalam keadilan. Gimana keadilan itu Ina? Keadilan itu dia yang mau melakukan perintah Tuhan. Dia mau melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Berdoa, membaca Alkitab, ya kan? Tidak melawan orang tuanya, rajin bekerja, dan rajin beribadah. Yang kedua, menjadi anak terang tadi apa lagi? Ayat 9 loh. Tadi dikatakan harus berbuat kebaikan. Nah, siapa yang suka menolong kawannya adik-adik? Kemarin kan Inang melihat ada anak sekolah minggu, jadilah kawannya, dibiarkannya tertawa dia, kasihan loh. Itu anak yang berada dalam kegelapan atau terang? Kegelapan ya. Kalau kawan kita jatuh, berarti kita harus menolong. Itulah perbuatan kebaikan. Dan ada loh satu lagi. Apa tadi ayat yang ke-9 tadi? Satu lagi loh. Harus berada pada kebenaran. Kebenaran itu seperti apa sih? Kebenaran itu tidak bisa berpura-pura. Berpura-pura gimana? Kalau berdoa dia matanya gini. Pernah nggak tadi adik berdoa gini matanya? Ya Tuhan,
berada dalam terang Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita udah tahu berbuat baik, hidup dalam terang, emang apa gunanya inang? Banyak. Yang pertama, adik-adik diberkati sama Tuhan. Mau diberkati sama Tuhan? Mau dong. Iyalah, kita mau diberkati Tuhan, mau jadi anak yang sukses. Ada yang mau polisi? Ada. Ada yang mau jadi dokter? Ada. Ada yang mau jadi pendeta? Ada. Ada yang mau kayak Inang? Ibu ada loh. Kasihan kali loh. Nah, semuanya itu kita mau menjadi orang yang sukses. Adik-adik, tetaplah percaya Tuhan dan hiduplah di dalam terang Tuhan, supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Ingat gak tadi lagu kita yang sebelum khotbah? Ingat ya? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Mau bernyanyi lagi? Kita bernyanyi. Kakak-kakak, ayo dong bantu Inang yuk. Nah, tetaplah berbuat kebaikan. Tadi kita mendengarkan lagunya, terang di sekolah, terang di gereja, terang di rumah, kemanapun kita pergi. Semuanya kita harus hidup dalam terang Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, rajinlah membantu orang tuanya, rajinlah belajar, rajinlah berdoa, rajinlah membaca Alkitab, jadilah terang Tuhan. Nah, kakak-kakak tahu nggak terang itu alatnya apa? Tahu nak. Apa ayo? Bulan. Bulan itu bikin terang nggak sih? Iya. Lagi? Matahari. Iya benar, matahari. Apa lagi kakak-kakak? Lampu. Apa lagi? Senter. Apa lagi? Lilin. Nah, adik-adik, kalau mati lampu apa yang kita pakai? Lilin. Kalau kita pakai lilin semuanya terang. Nah, kalau di rumah, kalau rumah kita gelap karena bapak emak kita berantem, adik-adik jadilah terang di rumah. Nah, supaya rumahnya tidak gelap, jadilah adik-adik seperti lilin yang menerangi rumah adik-adik semua. Gimana caranya? Jadilah anak Tuhan. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua, anak-anak sekolah minggu, jadilah terang dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Pakaian ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati, menjagai, dan memelihara hidup mereka. Hanya kepadamu kami serahkan jiwa dan raga kami, Tuhanlah yang memberkati dan melindungi kami semuanya.
kuat, kita mengumpulkan persembahan. Buat suaranya ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi, kita berdiri. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik masih semangat? Nah, hari ini kakak mau ngasih pengumuman untuk adik-adik. Tadi kan sebelum kita sudah mendengarkan lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan. Dari siapa ya tadi yang menyampaikan firman Tuhan? Inang, dia, Ones. Nah, sekarang dengarkan pengumuman dari kakak dulu. Pengumuman hari ini ada dua. Yang pertama yaitu ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita untuk minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 tertulis di Yohanes 8 ayat 12. Dengarkan ya, kakak bacakan ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, itu ayat hafalan kita untuk
minggu depan. Dihafal ya adik-adik ya. Dan dikirim videonya ke Facebook anak sekolah minggu atas nama Elita Simanjuntak. Nah, pengumuman yang kedua. Oke, pengumuman kita yang kedua adalah kegiatan adik-adik di rumah. Nah, untuk lorong 1, adik-adik lorong 1 membawa alat penerang ke dalam ruangan yang gelap. Contohnya membawa lilin. Ruangan yang gelap di mana, Kak? Nah, adik-adik boleh masuk ke kamar, matikan lampunya, tutup jendelanya, tutup gordennya, hidupkan alat penerang. Contohnya lilin atau bisa juga membawa senter. Nanti adik-adik didampingi oleh mama boleh, papa juga boleh, kakak juga boleh, atau abang juga boleh. Nanti lilinnya dihidupkan, terus difoto ya. Nah, untuk yang lorong 2 itu menggambar alat-alat penerang. Apa aja itu alat penerang Kak Tari? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada lilin, lampu, ada senter. Nah, adik-adik boleh menggambarnya 1 aja boleh, 2 pun boleh. Nah, setelah digambar, itu nanti gambarnya diwarnai supaya cantik dan bagus. Diwarnainya. Nah, untuk lorong 3, adik-adik lorong 3 buat video nyanyi Kidung Jemaat dan 424 ayat 1 dan 3. Adik-adik bernyanyi, kemudian divideokan dan dikirim ke Facebook anak sekolah minggu atas nama Elita Simanjuntak. Baik itu tadi lorong 1 dan lorong 2 juga ya. Nah, demikian pengumuman dari kakak sekolah